Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau agama bisa kabar ke seluruh alam. Baiklah, saya di sini sebagai moderator kelompok 6. Kelompok kami akan menerangkan sejarah perkembangan hadis pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Arif Rahman Mahendra, yang kedua Anissa Nabila Zain, dan yang ketiga Siti Hawa. Adapun materi-materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama sejarah perkembangan hadis, yang kedua periode pertama perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW, yang ketiga periode perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in, dan yang keempat sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'at dan tabi'in. Baiklah, penyampaian materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi SAW, meneliti dan membina hadis, serta segala hal yang mempengaruhi hadis tersebut. Para ulama muhaddisin membagi sejarah hadis dalam beberapa periode. Adapun para ulama penulis sejarah hadis berbeda-beda dalam membagi periode sejarah hadis. Ada yang membagi dalam 3 periode, 5 periode, dan 7 periode. Periode pertama yaitu perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut Asr al-Wahyi wa at-Takwin, masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lahir berupa sabda atau aqwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat. Para sahabat menerima hadis sebagai secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung, misalnya saat Nabi SAW memberi ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan para sahabat. Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Pada masa Nabi SAW, kepandaian baca tulis di kalangan para sahabat sudah bermunculan, hanya saja terbatas sekali. Karena kecakapan baca tulis di kalangan sahabat masih kurang, Nabi menekankan untuk menghafal, memahami, memelihara, mematerikan, dan menetapkan hadis dalam amalan sehari-hari, serta mentabligkannya kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW menjadi pusat perhatian para sahabat. Apapun yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, merupakan referensi yang dibuat pedoman dalam kehidupan sahabat. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Anissa Nabila Zain. Kepada Anissa Nabila Zain dipersilakan. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan, pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Setelah itu juga pada masa akhir periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam
Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui 31 alat syah, pemalsuan hadis, dan upaya mengatasinya. Pertemuan-pertemuan dengan para sahabat, selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satupun hadis yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagai hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat umum para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwaroh, Mekah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. 35 pusat pembinaan pertama yaitu di Madinah. Karena di Madinahlah Rasulullah menetap setelah hijrah, dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafa Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah ibnu Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Siti Hawa. Pada Siti Hawa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'at dan tabi'in. Tabi'at tabi'in atau at-tabaut tabi'in adalah generasi setelah tabi'in, artinya pengikut tabi'in. Adalah orang Islam teman sepergaulan dengan para tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'at tabi'in adalah di antara 3 kurun generasi terbaik dalam sejarah Islam. Setelah tabi'in dan sahabat, tabi'at tabi'in disebut juga murid tabi'in. Menurut banyak literatur hadis, tabi'at tabi'in adalah orang Islam dewasa yang pernah bertemu atau berguru pada tabi'in dan sampai wafatnya beragama Islam. Dan ada juga yang menulis bahwa tabi'in yang ditemui harus masih dalam keadaan sehat ingatannya, karena tabi'in yang terakhir wafat sekitar 110 sampai 120 Hijriah. Tabi'in sendiri serupa seperti definisi di atas, hanya saja mereka bertemu dengan sahabat. Sahabat yang terakhir wafat sekitar 80 sampai 90 Hijriah. Daftar ulama tabi'at tabi'in, imam-imam mazhab yang masyhur. Abu Hanifah, namun dianggap oleh sebagian ulama sebagai tabi'in karena dia bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Jangan bingung dengan Imam Malik bin Anas, dan meriwayatkan hadis darinya juga dari beberapa sahabat yang lain. Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ulama tabi'at tabi'in lainnya, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Tsauri, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, Ja'far al-Sadiq, Al-Auzi, Al-Laits bin Sa'ad. Ulama tabi'at tabi'in lainnya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Waqi Abdullah bin Al-Mubarak, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, Agusi bin Al-Mustajabi. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Hawa yang telah membacakan materi yang terakhir. Menginjak ke acara selanjutnya, itu acara penutup. Baiklah, kita tutup acara presentasi kita
pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, apabila ada kurang atau ada salahnya dari perkataan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.